tenang, tidak boleh banyak pergerakan yang membuat caki jadi malas bergerak. Jadi kita benar-benar ya harus seperti ini, diam, tenang. Hmm, oke. Nah, selamat sore temanku semuanya. Jadi awal pembukaan saya tidak berbicara apa-apa, tapi langsung memberikan susu kepada Caki. Jadi Caki ini memang bisa dikatakan lebih rumit daripada bayi monyet yang lainnya. Ketika kita ingin memberikan susu, itu harus sangat tenang, pelan sekali, karena jika kondisinya kurang kondusif, nah si Caki ini terkadang menolak untuk meminum susu. Seperti yang tadi pagi saya tunjukkan kepada kalian semua, betapa sulit dan rumitnya ketika kita memberikan susu bersamaan dengan para temannya atau yang lebih tua, ya. Jadi ketika dia diganggu, dia marah dan tidak mau meminum susu dengan baik. Jadi, nah inilah kalian bisa lihat kita untuk Caki sendiri ya, harus sangat tenang ya menghadapinya. Kita harus pelan-pelan sekali. Bahkan saya ingin mencoba memperlihatkan kepada kalian semua bahwa Caki ini siap untuk bergerak. Tapi kita pun juga harus tenang, tidak boleh banyak pergerakan yang membuat Caki jadi malas bergerak. Jadi kita benar-benar ya harus seperti ini, diam, tenang ya, tidak banyak memberikan gerakan yang mendadak agar dia mau bergerak. Nah, tapi nyatanya dia masih tetap nyaman seperti ini. Nah, dia mulai mau bergerak. Jadi kenapa awal pembukaan saya hanya diam dan langsung memberikan susu. Untuk Caki sendiri perawatannya memang lebih khusus ya, lebih berbeda dari beberapa bayi monyet yang saya telah rawat. Hari ini tanggal 11 Juni ya, tanggal 12 Juni nanti saya ingin pergi keluar kota mencari beberapa bibit tanaman. Mudah-mudahan besok kita bisa membuat video di sana ya. Saya diajak untuk mencari beberapa bibit buah-buahan yang biasa terdapat di hutan sebagai makanan alami untuk para primata yang nantinya bisa kita tanam kembali di kawasan yang memang membutuhkan tanaman tersebut. Nah, karena di sini juga tidak mungkin aku bisa sendiri,
melakukan hal seperti itu. Jadi aku bekerja sama dengan orang-orang yang kompeten, orang-orang yang benar-benar peduli bergerak untuk menjaga ekosistem alam agar bisa tumbuh dengan seimbang ya, agar bisa kita menjaga alam dengan baik. Jadi aku bekerja sama dengan salah satu anggota Persatin ya, pemerhati satwa Indonesia, untuk bisa melestarikan hutan-hutan habitat para primata itu tinggal. Jadi seperti itu temanku. Jadi di situ saya juga akan mulai belajar apa nama tumbuhannya, apa nama tanamannya, karena setiap tanaman itu memiliki fungsi yang berbeda, memiliki karakteristik yang berbeda, dan memiliki kegunaan serta fungsi yang berbeda untuk beberapa tempat yang nantinya akan ditanami pohon tersebut. Jadi seperti itu. Dari kesempatan yang pernah saya dapatkan, ayai gelili. Saya belajar ada beberapa pohon yang memang pohon itu bisa memanggil burung di alam. Jadi ketika ada pohon itu, maka ada beberapa burung yang bisa singgah atau datang ke tempat tersebut untuk bersarang atau hanya sekedar mengambil buahnya saja untuk dimakan, atau pohon tersebut bisa menyediakan stok air di tanah yang ditanami pohon tersebut. Jadi ternyata tumbuhan ini memiliki fungsi yang berbeda, dan itulah yang harus saya pelajari agar ekosistem juga terjaga dengan cukup baik. Bukan hanya menanam, jadi kita mendalami apa peran tanaman tersebut dan apa fungsinya. Jadi seperti itu. Dan ternyata jika kalian lihat sekeliling ya, ini banyak tanaman atau tumbuhan yang tumbuh subur di mana saja ya. Ada pohon pisang, ada pohon jambu biji, ada beberapa pohon-pohon besar ya. Dan ternyata pohon-pohon tersebut memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, jadi seperti itu temanku ya. Contoh halnya di sini ada pohon jambu biji yang tumbuh dari pada saat itu saya memberikan buah jambu biji, bijinya tumbuh. Nah, ini pucuknya bisa buat obat diare ya. Dan daun yang tua juga bisa untuk obat diare ya. Buahnya untuk makanan para primata. Dan di hutan pun saya juga seringkali menemukan jambu biji hutan. Nah, tanaman-tanaman tersebut salah satu contoh yang berfungsi untuk menyediakan stok makanan di alam. Tapi ternyata pohon tersebut memiliki musim. Ada lagi pohon yang tidak memiliki musim. Jadi dia menyediakan stok buah-buahan yang tidak ada habisnya, sehingga buah-buahan tersebut bisa mensuplai makanan yang dibutuhkan untuk beberapa hewan di hutan. Nah, ini sangat menarik sekali. Itu kenapa saya di kesempatan besok sangat bersyukur sekali diajak belajar untuk memahami hal tersebut, dan saya akan usahakan untuk mendokumentasikan. Setelah itu di tanggal 16-nya, mungkin saya dari tanggal 12, 13, 14, 15, 16 itu tidak akan langsung pulang ke rumah, dan semua para monyet itu dititipkan oleh adik saya. Saya lanjut ke Jogja. Di sana ada kegiatan tanam pohon. Nah, di situ juga kita bisa belajar lagi ke tempat Pak Salio. Kebetulan dia asli orang Jogja, Jawa Tengah. Jadi kita akan belajar lebih dalam lagi apa saja manfaat-manfaat beberapa pohon di alam. Kita langsung belajar dengan pakarnya dan praktek menanam langsung di sana. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa didokumentasikan dengan baik untuk kita belajar bersama. Dia tenang sekali ya. Nah, jadi seperti itu temanku, di sore hari ini bayi monyet ekor babi kita yang bernama Caki sudah minum susu ya.
karakternya dia memiliki karakter yang berbeda dengan yang lainnya. Kita harus tenang, kita harus sabar menghadapinya, dan jika ingin melihat gerakannya, ya kita harus banyak berdiam diri dan tidak melakukan pergerakan-pergerakan yang membuat dia terkejut agar dia bisa bergerak dengan cukup baik. Oke, mungkin cukup sekian video di sore hari ini tentang Chucky dan kegiatan kita nantinya. Terima kasih untuk temanku semua yang masih menonton di saluranku, yang masih setia menonton di saluran ini. Jangan lupa untuk kalian menekan tombol subscribe jika menurut kalian saluranku bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk share, like, and tinggalkan komentar positif kalian untuk membangun saluran ini. Lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.